Hanya memang karena ada gap pengetahuan mungkin yang belum cukup, Bung Hatta sudah mengingatkan kedaulatan kekuasaan rakyat itu akan bermakna kalau rakyatnya sadar. Tapi kalau rakyatnya nggak menyadari bahwa dia berdaulat, dia berkuasa, maka kedaulatan kekuasaan itu dianggap pesta satu hari. Nah itu yang berbahaya. Pesta satu hari, bagi-bagi sembako, bagi-bagi transport, bagi-bagi nasi kotak. Maka kalau itu yang terjadi, keberkahan tidak akan pernah datang. Karena harapan dan fakta tidak akan terjadi. Yang terjadi adalah selingkuh, Pak Ustadz. Apa itu selingkuh? Kandidat dan pemilik modal bersatu. Kandidat dan pemilik bersatu, ya, memberi sogokan kepada rakyat. Setelah jadi, rakyat dilupakan. Yang diurus tentu yang pemilik modal. Maka banyak yang jadi masalah. Ini kena, karena selingkuh. Nah itulah yang melahirkan kesenjangan. Inilah yang melahirkan politik gaduh. Inilah yang melahirkan hoax. Inilah yang melahirkan kecemburuan. Karena kalau rakyatnya sadar, yang berdaulat berkuasa dia, maka rakyat itu akan memilih sesuai harapannya. Pasti bagus hasilnya. Tapi karena terjadi deviasi, penyimpangan, yang dipilih itu bukan karena yang bagus. Yang dipilih karena sesuatu gitu. Dia tidak penting lagi apakah ini orang benar atau tidak, yang penting dia dapat apa, transaksional. Oleh karena itu hilanglah values, tidak ada nilai-nilai, maka keberkahan, kebaikan tidak akan datang. Nah inilah sebetulnya saudara yang harus kita terjadi, dan ini harus kita luruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat munafik, sifat menyembunyikan keburukan-keburukan, sifat dosa yang kemudian sengaja disembunyikan, maka pada saat itu bersihkanlah diri kita dengan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat itu Allah akan mengungkap segala apa yang tersembunyi di hati kita. Jadi jangan bersembunyi di hadapan Allah karena Anda tidak bisa menghindarinya. Itulah yang menyebabkan para ulama kita mencontoh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadisnya sahih di Al-Bukhari disebutkan, hadis Muslim disebutkan, ketika kemudian Aisyah radhiyallahu taala berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyamahu illa fi Ramadan, menyempurnakan puasa selama sebulan kecuali di Ramadan, wa yasumu aktsar min Sya'ban, dan banyak menunaikan bulan ibadah puasa sunnah banyak ditunaikan kecuali saya lihat di bulan Sya'ban. Di Nabi banyak Sya'ban untuk membersihkan keadaan jiwanya, hatinya, dan memberikan contoh kepada umatnya. Mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dikembalikan dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Teman-teman, karena malam ini spesial, beliau datang dan juga ingin menyapa kita semua, dan beliau punya waktu sampai dengan Isya. Maka malam hari ini saya perkenankan dulu kepada beliau untuk bisa menyapa kita dan menyampaikan barangkali aktivitas-aktivitas beliau yang juga terkait dengan tanggung jawab beliau terhadap kita sebagai masyarakat dan bangsa Indonesia, yang insya Allah setelah itu mudah-mudahan semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita berdoa kepada Allah semoga bangsa kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan dan dijauhkan dari perpecahan insyaallah. Kami perkenankan Bapak Zulkifli Hasan, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustaz yang saya muliakan, saya berterima kasih untuk pertama kali bisa satu majelis. Saya walaupun baru datang kemari, tapi saya sudah berguru lama sama Ustadz Adi Hidayat melalui Ahyar TV, melalui YouTube. Jadi semua ceramah Ustadz sudah saya ikuti. Ada yang sudah 2 kali, ada yang 3 kali saya ikuti, dan saya sudah nulis yang disampaikan setebal begini di rumah. Jadi saya ikuti betul. Oleh karena itu, bukan karena saya hadir kini, bukan karena lagi pusing soal pemilu, bukan.
Apalagi soal pilpres ya. Ya. Ini kita doakan saja soal pilpres. Nanti kita tunggu sesuai dengan undang-undang hasil hitungan manual. Ya, jangan lihat quick count macam-macam itu. Nanti ya nanti kita lihat hasil manualnya. Manual itu dihitung satu persatu itu dari TPS dibawa ke kecamatan, PPK dibawa ke KPUD, nanti dihitung. Oleh karena itu saya juga minta nanti KPU menampilkan C1-nya biar legitimate, ya, transparan, akuntabel dan terbuka sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Nah kalau tidak nanti timbul pertanyaan tentu bisa merepotkan. Oleh karena itu saya mengajak kita semua seluruh pemirsa di sini dan dimanapun berada, kita jaga kebersamaan, kita tunggulah nanti hitungan manual. Nah yang kedua saya mengatakan kepada pelaksana petugas memang diperintah oleh Undang-Undang Dasar langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, transparan, terbuka, itu ya, baru dia bisa legitimate, damai hasilnya. Itu pesan saya kepada KPU, Bawaslu dan penyelenggara termasuk aparat penegak hukum. Nah yang ketiga, yang menang nanti itu bukan Prabowo atau Pak Jokowi menurut saya. Kita akan menang, bahasa ini akan menang, Indonesia akan menang apabila yang terpilih itu betul-betul menjadi bapak bangsa nantinya. Dia menjadi presiden bagi yang memilih maupun yang tidak memilih. Gitu. Dia menjadi presiden yang bisa merajut kembali, menjahit kembali persatuan, bisa menjahit kembali merah putih. Jadi dia betul-betul jadi bapak bangsa. Nah kalau itu bisa dirajut kembali, maka pemilu itu melahirkan apa yang kita sebut dengan Indonesia menang, saudara-saudara. Nah, ini cukup di situ. Yang kedua nih, saya mengikuti betul Ustaz Adi Hidayat dan saya menemukan dulu saya aktif sekali melakukan training-training apa yang disebut dengan mujahid dakwah bersama almarhum Bang Imaduddin, Bang Imad. Lama sekali kita melakukan apa yang disebut dengan kuliah tauhid, melatih anak-anak muda dan sekarang kelihatan hasilnya banyak. Lama saya kehilangan, terakhir saya lihat memang banyak ulama kita, tapi menurut saya perlu ada metode yang mencerdaskan, metode yang mengedukasi, tidak sekedar mengaji sebentar selesai, tetapi betul-betul tadi Ustaz menyampaikan kesini dapat ilmu, pulang membuatnya bertambah ilmunya. Itu. Nah setelah saya lihat metode yang disampaikan oleh Ustaz Adi Hidayat itu memang luar biasa. Bahkan saya berdoa kepada Allah, Ustaz kita diberi kekuatan, diberi kesehatan, tugas beliau tentu untuk mencerdaskan, mencerahkan kita semua seluruh Indonesia. Saya berdoa nanti lahir Ustaz Adi Hidayat 5 aja. Nah, kalau 5 aja saya kira umat Islam akan cepat tercerahkan. Karena saudara-saudara, ini berdasarkan riset, saya kasih tahu ya, dari UN, jadi PBB, sudah bisa diprediksi siapa kira-kira yang akan menguasai dunia. 10, 20, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, sampai 100 tahun yang akan datang. Siapa yang akan menguasai dunia? Itu yang menguasai peradaban. Siapa yang menguasai peradaban? Itu yang manusianya yang unggul. Jadi kembali kepada sumber daya manusia, orang manusia. Bukan soal sumber daya alam, bukan lain-lain, tapi manusianya. Nah berdasarkan riset itu mengagetkan hasilnya buat kita, buat yang lain tentu tidak. Ranking 1 sampai ranking 10 manusia terbaik menurut mereka, ya, yang diukur ilmu pengetahuan soalnya. Tidak mengukur takwa, tapi mengukur ilmu yang dikuasai. Itu rata-rata yang memiliki kemampuan di atas rata-rata itu rata-rata teman kita yang kulit kuning, mata sipit. 1 Singapura, Jepang, Taiwan, Hong Kong, Vietnam, Tiongkok, Makau, 9, 10 itulah. Itu kira-kira. Ranking 1 sampai 9. Indonesia berada di urutan 73. Gitu. Nah saudara-saudara, peradaban itu yang unggul, suka tidak suka, akan mengalahkan peradaban yang tidak unggul. Pasti. Sebagaimana Islam
pernah merajai dunia hampir 700 tahun. Peradaban Islam pada waktu itu mengalahkan peradaban Barat, ya, Romawi Timur takluk, yang Ustadz sampaikan pada kita juga di Timur, Persia juga takluk. Karena peradabannya unggul, termasuk Indonesia. Ulama-ulama yang datang ke Nusantara adalah ulama-ulama yang saudagar, ulama-ulama yang intelektual, ulama-ulama yang ilmuwan dan politisi yang datang ke tanah air. Oleh karena itu Hindu dan sebagainya yang masih ada yang nggak pakai baju, ada yang pakai, itu bisa tertarik karena peradaban yang datang jauh lebih unggul daripada yang didatangi. Oleh karena itu Islam berkembang, bertahan dan seterusnya dan menguasai dunia. Nah begitu juga sekarang saudara, kalau tadi mereka survei itu nanti anak-anak muda yang ranking 1 sampai ranking 10 itu, ya teman-teman kita yang tadi saya sampaikan, ukurannya apa? Yang pertama kemampuan membaca buku diukur, ya, membaca buku, berapa banyak baca buku yang dibaca dalam 1 tahun. Yang dua yang diukur kemampuan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sains, itu diukur. Yang ketiga yang diukur adalah kemampuan menguasai matematik, itu. Jadi 3 yang diukur itu, dan yang 3 diukur itu tadi yang saya sebutkan 10 ranking. Bahkan Amerika itu di urutan 19, Eropa rata-rata 20-an, kita 73, Timur Tengah di bawah lagi. Nah, Timur Tengah di bawah kita lagi. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu perlu kita, menurut saya setelah umur saya 57 tahun ini, saya meyakini betul Islam itu akan berjaya, Islam itu akan bangkit. Memang tidak ada jalan lain kecuali kita berpegang teguh kepada Quran dan kepada Sunnah Rasul. 2 itu. Dan kita harus berpegang teguh kepada agama Allah. Bersatu, tidak bercerai-berai. Nah kalau itu yang kita lakukan, sebagaimana Ustadz Adidat menyampaikan selalu, itu ya, memang kita akan menjemput ya kejayaan itu. Karena terang di dalam Al-Quran, mohon maaf kalau kurang tepat, saya lulusan PGA saja. Kalau Ustadz kan sampai kemana-mana ya. Saya PGA juga nggak lulus. Gitu. Jadi dulu saya baca tuh umat kita ini umat kuntum, umat terbaik, umat tengah yang bisa menjadi model, bisa menjadi wasit, menjadi contoh. Quran pasti betul. Jadi kalau keadaan kita belum seperti itu, ya saudara-saudara kita di berbagai dunia belum seperti itu, pastilah kita yang salah, kita yang keliru. Oleh karena itu kita kembali sebagaimana yang diajarkan Rasulullah, berpegang teguh kepada agama Allah, Quran dan Sunnah Rasul. Nah jadi saudara-saudara, intinya adalah mengembangkan kemampuan sumber daya manusia kita ini. Nah oleh karena itu perlu di tanah air ini, saya mengikuti beberapa pengajian, memang metode yang seperti disampaikan oleh Ustaz Adi Hidayat itu betul-betul menurut saya tepat. Metodenya itu tepat, metode yang mencerahkan, metode yang mencerdaskan. Ngajar betul, mendidik betul, saudara-saudara. Karena kalau ceramah-ceramah umum itu penting juga untuk mempersatukan, tapi setelah pulang nanti nggak dapat apa-apa gitu. Ya, misalnya kumpul kita 200.000, 100.000 ceramah, ya itu juga bagus untuk mempersatukan, tapi lebih penting lagi mendapatkan ilmu yang betul-betul bisa menjadi pegangan, bisa diterapkan dan menjadi rahmatan lil alamin. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, Indonesia ini kita sudah sepakat, tinggal 3 menit ya. Kita ini kehidupan berbangsa kita itu demokrasi Pancasila. Apa itu? Berdaulat, berkuasa itu rakyat. Teman-teman, saudara. Jadi memilih presiden, memilih wakil, itu sebetulnya memilih jalan hidup kita. Jalan hidup saya, jalan hidup saudara, jalan hidup teman, jalan hidup anak. Hanya memang karena ada gap pengetahuan mungkin yang belum cukup, Bung Hatta sudah mengingatkan, kedaulatan kekuasaan rakyat itu akan bermakna kalau rakyatnya sadar. Tapi kalau rakyatnya nggak menyadari bahwa dia berdaulat, dia berkuasa, maka kedaulatan kekuasaan itu dianggap pesta 1 hari. Nah itu yang berbahaya. Pesta 1 hari, bagi-bagi sembako, bagi-bagi transport, bagi-bagi nasi kotak. Maka kalau itu yang terjadi, keberkahan tidak akan pernah datang. Karena harapan dan fakta tidak akan terjadi. Yang terjadi adalah selingkuh, Pak Ustadz. Apa itu selingkuh? Kandidat dan pemilik modal bersatu. Kandidat dan pemilik bersatu, ya memberi sogokan kepada rakyat. Setelah jadi rakyat dilupakan.
Yang diurus tentu yang pemilik modal. Maka banyak yang jadi masalah. Ini kena, karena selingkuh. Nah itulah yang melahirkan kesenjangan. Inilah yang melahirkan politik gaduh, inilah yang melahirkan hoax, inilah yang melahirkan kecemburuan. Karena kalau rakyatnya sadar, yang berdol berkuasa dia, maka rakyat itu akan memilih sesuai harapannya. Pasti bagus hasilnya. Tapi karena terjadi deviasi, penyimpangan, yang dipilih itu bukan karena yang bagus. Yang dipilih karena sesuatu. Gitu. Dia tidak penting lagi apakah ini orang benar atau tidak. Yang penting dia dapat apa. Transaksional. Oleh karena itu, hilanglah values, tidak ada nilai-nilai, maka keberkahan, kebaikan tidak akan datang. Nah inilah sebetulnya saudara yang harus kita terjadi, dan ini harus kita luruskan. Yang terakhir, karena kedaulatan kekuasaan itu di tangan rakyat, banyak-banyakan, kebenaran itu relatif. Ini warnanya hitam. Tapi dalam demokrasi, kalau yang banyak mengatakan ini putih, dia jadi putih. Sedikit yang mengatakan ini hitam, yang banyak mengatakan putih, jadi putih. Itulah demokrasi banyak-banyakan. Nah kuncinya kalau umat Islam mau maju, berkembang, maka perlu ada persatuan. Kita harus mengantongi, menyimpan perbedaan-perbedaan. Yang kita tonjolkan adalah persamaan-persamaan. Oleh karena itu kalau umat Islam bisa bersatu, bisa saling menghargai, saling menyayangi, maka umat Islam yang 80% itu bisa dikonversi menjadi kekuatan politik. Kekuatan politik untuk apa? Saya ngomong ini karena pemilu udah selesai. Jadi saya ngajar juga saya nggak mampir karena pemilu masih berlangsung. Dianggap nanti saya mempengaruhi, saya nggak mau. Ini udah selesai Ustadz, jadi. Nah, dan belum tentu saya undang juga gitu ya. Jadi umat Islam yang besar itu, kalau kita bisa bersatu, kita bisa konversi menjadi kekuatan politik. Kekuatan politik untuk apa? Sehingga kebijakan-kebijakannya itu bisa betul-betul sesuai dengan diharapkan oleh rakyat, oleh masyarakat yang mayoritas muslim itu, yang 85% itu. Maka setelah melahirkan kekuasaan, kebijakan-kebijakannya pro kepada kita, kepada rakyat, maka umat Islam yang besar itu bisa dikonversi menjadi kekuatan ekonomi. Kalau bisa konversi politik, kekuatan ekonomi, barulah Indonesia bisa maju. Kenapa? Indonesia tidak mungkin maju, Indonesia tidak mungkin hebat kalau umat Islamnya tidak maju dan tidak hebat. Oleh karena itu penting, walaupun tidak tertarik politik, tapi perlu tahu. Karena tidak ada di seluruh aspek kehidupan kita ini yang tidak terkait politik. Pendidikan, ngaji, acara apapun mesti, semua ada terkaitan dengan keputusan-keputusan politik. Oleh karena itu penting sekali kita untuk mengetahui dan memilih dengan benar itu tadi. Saya kira itu Ustaz. Baik. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang tepat. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman dan pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum dikumandangkan azan, saya ingin perkenalkan sedikit. Pertama, apa yang disebutkan tadi, beliau menyebutkan ada 2 ayat setidaknya. Pertama Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 143, paling kiri sebelah atas di mushaf. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan orang-orang Islam itu sebagai umat pertengahan, umat-umat yang litakunu syuhada 'alan nas, yang unggul di kemudian hari, yang kemudian menjadi sosok keteladanan yang diteladani dan menjadi sosok pemimpin yang menjadi saksi bagi seluruh manusia. Dan orang-orang berkualitas inilah yang jadi pemimpin, orang-orang yang diteladani, orang-orang hebat, itulah nanti akan disaksikan oleh Rasulullah SAW di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah karena itu pertama semoga kita termasuk di dalam bagian orang-orang hebat itu yang akan dibanggakan oleh Rasul di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana menjadi orang hebat tadi? Maka disebutkan ayat yang kedua oleh beliau tadi di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110 dengan posisi yang sama paling kiri sebelah atas. Kata Allah, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian itu umat terbaik, khair. Ya, umat yang punya sifat yang terbaik. Jadi kalau ada orang jujur, kita yang lebih jujur, itu khair namanya. Kalau ada orang yang disiplin, kita lebih disiplin. Kalau ada orang tawadhu, kita lebih tawadhu, itu khair namanya. Kalau kita bisa maksimalkan semua puncak-puncak sifat kebaikan ini, maka naik status di hadapan Allah jadi umat yang terbaik. Tinggal sifat ini diwujudkan dalam bentuk kemudian sikap praktek dalam hidup. Apa prakteknya? Ta'muruna bil ma'ruf. Jadi kerjakan nilai-nilai kebaikan.
Di sifat jujur itu jangan mengendap menjadi sebagai sifat saja. Kalau Anda jadi birokrat yang jujur. Diplomat yang jujur. Pegawai yang jujur. Suami yang jujur. Tadi ya, jangan selingkuh misalnya, ya. Kemudian istri yang jujur. Dan seterusnya, pedagang yang jujur. Ya, termasuk Anda pembeli yang jujur. Jangan darmaji, ya. Dahar 5 ngaku hiji, kan? Nah, itu repot. Nah, kemudian demikian seterusnya. Wa tanhauna 'anil munkar, jauhkan dari segala hal yang menyimpang. Maaf, jangan menyimpang. Jadi ustadz jangan menyimpang. Hati-hati, fatwanya menyimpang, kata-katanya menyimpang. Itu tidak akan disaksikan oleh Nabi. Ya, demikian pula dengan semua level dalam kehidupan. Dan inti yang paling penting, wa tu'minuna billah. Lakukan semua ini karena Allah Subhanahu wa taala. Nama beliau Dzulkifli Hasan. Dzulkifli disebutkan di antaranya di Quran surah ke-21 ayat 85 sampai 86, wa Ismail wa Dzulkifli wa kullu minas salihin. Ada Ismail kata Allah, ada Dzulkifli. Dan semua orang-orang yang disebut ini kata Allah termasuk golongan orang-orang soleh. Maksud tidak cukup dengan amin, saya belum jelaskan. Ya, belum saya jelaskan. Maksud saya Pak Dzul, nama Dzulkifli itu tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran kecuali disandingkan dengan kata saleh. Jadi ketika orang tua Pak Dzul memberikan nama itu, jadi apapun Pak Dzul di masa yang akan datang, maka mereka berharap tidak akan lepas dari sifat kesolehan itu. Jadi boleh jadi ketua MPR silahkan, tapi ketua MPR yang saleh. Silahkan jadi apapun, jadi pengusaha yang saleh. Pertanyaannya apa itu saleh? Saleh itu tidak disebutkan dalam Al-Quran kecuali mengumpulkan 4 sifat. 1, thayyib. Thayyib itu sifat baik dalam bentuk fisik yang ditunjukkan dengan konsumsi-konsumsi yang baik. Jadi kalau makan yang baik-baik yang dibutuhkan. Kalau beli perlengkapan yang terbaik yang dibutuhkan. Karena itu ketika Allah menyebutkan kata thayyib pertama di Quran surah kedua ayat 168 selalu dikaitkan dengan pencarian yang halal. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Yang kedua, ada orang yang makanannya baik, maaf, fisiknya kuat, fisiknya sehat, tapi pikirannya kurang baik. Kan ada yang namanya thayyib, dia sehat, dia bagus, tapi 2 kali puasa, 2 kali lebaran dia nggak pulang-pulang. Ya, sifatnya nggak baik. Maka ketika Allah menyebutkan bagian kedua untuk menunjuk sifat, maka disebut dengan khair namanya. Tadi yang saya jelaskan. Kalau sifat khair diwujudkan dalam bentuk sikap, maka berubah jadi ma'ruf namanya. Jujur itu sifat. Tidak menerima sogokan, tidak menerima ajakan curang, itu sikap namanya, ma'ruf. Banyak orang berbuat baik tapi belum tentu dikerjakan karena Allah. Ketika dikerjakan karena Allah itu disebut dengan ihsan namanya. Ya, Quran surah ke-46 ayat ke-15. Wassaynal insana biwalidayhi ihsana, ihsan. Semua kebaikan yang dikerjakan karena Allah, ihsan. Hadis Muslim nomor hadis yang ke-8. Anta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Orang ihsan itu kalau dia beraktivitas dia niatkan karena Allah seakan-akan diawasi oleh Allah. Sifatnya disebut dengan hasan namanya. Di orang yang punya hasan diterjemahkan dalam bentuk perilaku namanya ihsan. Manusianya disebut dengan muhsin. Di orang hasan itu mustahil disebut dengan hasan kecuali saat dia beraktivitas dia niatkan semua karena Allah seakan-akan disaksikan oleh Allah. Kalau digabungkan 4 ini, teman-teman, thayyib, khair, ma'ruf, ihsan, maka berubah jadi saleh. Dan saleh tidak disebutkan dalam Al-Quran kecuali bersanding dengan nama-nama kebaikan. Saleh Quran surah ke-7 ayat 189. Orang tua menginginkan anak menjadi saleh. Kata Allah, setiap ibu yang sedang mengandung maka fitrahnya akan bermohon kepada Allah. La in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, kalau engkau berkenan ganti rasa sakit ini yang saya rasakan dengan hadirnya anak yang saleh. Saya akan bersyukur kepadamu. Dan di antara nama yang disebutkan dalam Al-Quran dengan sifat saleh adalah Dzulkifli. Bapak punya nama itu disandingkan dengan kata Hasan dan tidak ada nama kata Nabi kecuali terukir doa di dalamnya. Kami hanya bisa berdoa, tapi Bapak yang bisa mengeksekusi. Jadi kalau Bapak diberikan nama itu, mudah-mudahan Bapak bisa menjaga amanah Bapak. Silahkan Bapak kerjakan aktivitas apapun, tapi ingat semua apa yang Bapak kerjakan dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat saya, berbekallah untuk kembali kepada Allah, karena satu saat semua yang mengini Bapak saat ini akan meninggalkan Bapak semua. Bapak akan berhadapan dengan Allah sendirian, tidak ada pengawal, tidak ada siapapun teman,
dan semua yang akan Bapak bawakan bertanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika Bapak baik mengerjakan itu, maka seperti saya katakan pada pejabat manapun, saya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan nilai-nilai kebaikan Bapak yang telah Bapak sampaikan. Tapi jika Bapak berkhianat dengan jabatan itu, maka boleh jadi saya akan jadi orang pertama yang meninggalkan Bapak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah dan semoga Allah memuliakan kita semua. Ya, teman-teman, beliau ingin pamit nanti setelah Isya karena ada tugas lain yang akan beliau kerjakan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semua beliau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga kesehatannya, dibimbing oleh Allah dan juga diberikan kemuliaan sesuai dengan nama yang dilekatkan oleh kedua orang tua beliau kepada beliau sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika rabbana, subhanakallahumma bihamdika rabbana, subhanakallahumma bihamdika rabbana, astaghfiruka wa natubu ilaik wa la ilaha illa anta, la ilaha illa anta wa la ilaha ghairuka. Allahumma nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.